Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Pangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang air di dalam bahan pangan dan bagaimana sih analisis air dalam suatu bahan pangan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih sebenarnya air itu? Jadi, air merupakan cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau ya, yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung unsur hidrogen dan oksigen ya. Nah, jadi si air ini dia tersusun dari satu atom oksigen dan sebuah yang berikatan secara kovalen dengan dua atom hidrogen. Jadi O-nya di tengah, yang sebelah kiri dan kanan ini adalah si H-nya. Nah, ikatan yang terbentuk antara atom-atom ini tuh sangat kuat sehingga molekul air ini hanya bisa dipecahkan oleh perantara yang paling agresif ya, misalnya karena dari energi listrik atau zat kimia seperti logam kalium. Jadi dapat dikatakan bahwa air ini merupakan suatu senyawa kimia yang sangat stabil. Ya, jadi itu salah satu sifat kimia dari air. Nah, untuk struktur kimianya bisa kita lihat di gambar yang di sebelah kanan di bagian tengah ya. Jadi air itu membentuk strukturnya seperti huruf V. Jadi kayak gini ya, bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi dibentuk dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Nah, perbedaan elektronegativitas antara atom O dan atom H ini menyebabkan terbentuknya molekul yang tidak seimbang. Jadi atom O punya muatan negatif dan atom H ini punya muatan positif. Jadi air ini sifatnya nanti seperti magnet yang mempunyai dua kutub ya. Nah, kondisi ini menyebabkan air dapat ditarik dengan senyawa lain baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif. Selanjutnya untuk sifat kimia dari si air, molekul air ini antara satu dengan yang lainnya ini bergabung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk melalui tarik-menarik antara kutub positif dan kutub negatif. Kutub positifnya adalah atom H, dan sedangkan kutub negatifnya adalah si atom O. Yang seperti kita lihat di gambar yang pertama, ini contoh ikatan tarik-menarik antara kutub positif dan negatifnya dari si air atau H2O. Nah, satu molekul air ini dia bisa membentuk ikatan hidrogen dengan 4 molekul air lainnya. Yang kita bisa lihat seperti di gambar yang kedua, ini contoh ikatan satu molekul air berikatan dengan 4 ikatan hidrogen lainnya. Nah, jika digambarkan dalam bentuk 3 dimensi, maka ikatan hidrogen antara molekul air ini akan membentuk yang namanya adalah tetrahedron seperti yang kita lihat pada gambar yang paling bawah. Jadi air itu akan membentuk tetrahedron dengan satu molekul airnya sebagai pusatnya. Nah, antara ikatan hidrogen antara molekul air ini merupakan ikatan yang sangat lemah sehingga bisa terjadi namanya pertukaran ikatan hidrogen. Hal inilah yang menyebabkan molekul air ini nanti bisa bergerak dengan bebas, dapat mengalir, dengan mudah dia bisa bergabung atau berpisah. Kemudian ikatan hidrogennya ini tidak hanya dapat dibentuk antara molekul air, tetapi dapat dibentuk pula antara molekul air dan molekul lainnya
yang mempunyai kutub O dan N, seperti pada senyawa karbohidrat yang mempunyai gugus OH. Nanti kita belajar di materi selanjutnya yaitu mengenai karbohidrat yang mempunyai gugus OH. Nah, untuk peran air dalam bahan pangan itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, yang pertama, kenapa kita harus belajar analisis kadar air? Karena air ini sangat berperan di dalam bahan pangan gitu ya. Jadi air ini berpengaruh terhadap penampakan, tekstur, cita rasa, dan gizi pada bahan pangan. Contohnya misalnya yang anggur yang masih segar sama anggur yang sudah dikeringkan. Nah, ketika kadar airnya berkurang, otomatis dari penampakannya pun, teksturnya si anggur, rasanya itu juga akan berbeda. Selain itu juga zat gizinya pun akan berbeda padahal sama-sama anggurnya. Jadi anggur yang dikeringkan mempunyai zat gizi yang lebih padat dibandingkan anggur yang masih mengandung banyak kadar airnya. Kemudian air juga berfungsi untuk pendispersi atau pelarut segala komponen kimia dalam bahan pangan. Contohnya adalah susu. Susu kan mengandung air terdispersi antara lemak gitu ya dengan protein. Dia membentuk dispersi pelarut yang bagus karena ada kadar airnya lumayan tinggi di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis air dalam bahan pangan. Jadi dalam bahan pangan kita ini ada 3 jenis air ya, yang kita sebut dengan keterikatan air dalam bahan pangan. Jadi tidak seperti air yang ada mungkin di bumi atau mungkin air yang ada di laut. Nah, air dalam bahan pangan ini berada dalam bentuk terikat dengan komponen bahan pangan yang lainnya. Interaksi antara air dengan bahan pangan ini menjadikan air dalam bahan pangan ini memiliki karakteristik yang unik dan tergantung dari jenis bahan pangannya masing-masing. Nah, ada 3 tipe air, yaitu air monolayer, air multilayer, dan air bebas. Yang pertama adalah air lapisan tunggal atau yang kita sebut dengan water monolayer. Jadi air monolayer adalah air yang terikat dalam bahan pangan secara kimia melalui ikatan hidrogen atau ikatan ionik dengan komponen bahan pangan. Nah, air tipe yang ini nih, yang air jenis water monolayer ini sangat sulit dihilangkan ketika nanti kita pada proses pengeringan bahan pangan. Selain itu, air ini pun juga akan susah dibekukan. Nah, air jenis ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan komponen bahan pangan yang punya gugus O seperti karbohidrat atau gugus N seperti protein. Pembentukan ikatan hidrogen antara air dan karbohidrat ini bisa menghasilkan senyawa hidrat yang bersifat stabil. Nah, air ini juga bisa membentuk ikatan ionik dengan komponen bahan pangan yang dapat mengion seperti asam, garam, kemudian basa. Dengan caranya gimana? Dia mengurangi daya tarik elektrostatik ion-ion pada garam, asam, dan basa. Nah, air yang dia sudah terikat sama bahan pangan, terikat sama karbohidrat nih, maka nanti akan sulit dikeluarkan ketika proses pengeringan. Itulah kenapa titik didih larutan gula atau garam itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih air karena panas atau karena kalor yang diperlukan untuk melepaskan air yang terikat dalam gula atau garam ini lebih besar daripada panas yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan hidrogen antar molekul air.
Nah, yang kedua adalah air lapisan banyak atau water multilayer. Adalah air yang terikat pada molekul air monolayer. Jadi, dia terikat pada saat air monolayer. Kemudian, tapi jenisnya ini mudah dihilangkan dengan penguapan atau pengeringan dibandingkan air monolayer. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa water monolayer itu merupakan air terikat kuat, sedangkan kalau water multilayer itu air terikat lemah, itu nama lainnya. Nah, yang ketiga adalah air bebas. Jadi, air ini merupakan jenis air yang terikat secara fisik dalam matriks-matriks komponen bahan pangan. Air tipe ini sangat mudah dikeluarkan dengan proses pengeringan. Selain mempengaruhi efektivitas pengeluaran air, baik pada pengolahan maupun analisis kadar air, adanya air bebas dalam bahan pangan ini juga memunculkan namanya adalah istilahnya adalah AW atau water activity atau aktivitas air. Nah, jumlah air bebas nanti ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba serta reaksi-reaksi kimiawi, reaksi enzimatis, kemudian proses mikrobiologi yang akan mempengaruhi penurunan mutu suatu bahan pangan. Nah, mikroba yang mungkin tumbuh serta jenis reaksi kimianya seperti apa itu bisa diperkirakan berdasarkan AW-nya. Nah, untuk kaitannya antara hubungan kadar air dan AW suatu bahan pangan itu bisa kita lihat pada gambar di sini. Jadi, kadar air dan AW pada bahan pangan ini mengikuti suatu pola yang dinamakan dengan isoterms absorpsi air seperti yang kita lihat pada layar ya. Jadi isoterm absorpsi air dari bahan pangan memberikan pola tertentu dalam proses penambahan air pada bahan kering dan pengurangan air pada bahan basah. Informasi ini sangat penting pada pemekatan dan pengeringan karena berhubungan dengan apa? Kemudahan dihilangkannya dari bahan. Jadi kalau misalnya dia jenis banyak yang monolayernya gitu ya, berarti ya dia tidak mudah untuk dikeluarkan gitu kan ya. Tapi kalau dia banyak yang air bebasnya ya berarti airnya bahan itu airnya gampang dikeluarkan pada saat proses pengeringan. Nah, bisa kita lihat pada kurva isoterms dapat dibagi sesuai dengan tipe keterikatan air dalam bahan pangannya. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri sendiri itu namanya daerah A. Jadi kalau daerah itu daerahnya adalah daerah monolayer. Daerah B ini merupakan daerah multilayer dan daerah C atau yang di sebelah paling kanan itu merupakan namanya daerah air bebas. Jadi air yang terikat secara fisik dengan matrik komponen pada bahan pangan. Nah, jadi kadar air dalam bahan pangan ini bermacam-macam ya. Jadi misalnya kalau pada semangka berarti kadar airnya semakin sangat tinggi, jadi sampai 97%. Makanya kalau kita makan semangka jadi segar gitu ya. Bisa kita lihat secara fisiknya, tetapi kalau kita lihat susu bubuk dan tepung terigu ternyata meskipun tidak terlihat dia juga mengandung kadar air, tetapi persentasenya lebih kecil dibandingkan semangka, tomat, kol, nanas, dan kacang hijau. Yang ini kacang hijau segar ya, bukan kacang hijau yang sudah kering. Nah, bisa kita lihat di sini. Ternyata semakin rendah kadar air pada bahan pangan, maka semakin awet bahan pangan tersebut. Bisa kita lihat, kita menyimpan semangka, susu sapi di suhu ruang cepat rusak. Tetapi ketika kita simpan tepung terigu di suhu ruang bisa bertahan sampai 2-3 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke
analisis kadar air. Jadi sebenarnya kenapa sih kita sebagai seorang ahli gizi ini harus tahu tentang analisis kadar air? Sebenarnya fungsinya apa sih yang berhubungan dengan gizi gitu ya. Jadi yang pertama, jadi kenapa kita harus tahu nih kadar air pada suatu bahan? Karena kadar air ini akan mempengaruhi stabilitas dan kualitas pada produk makanan. Semakin tinggi kadar airnya, semakin tinggi resiko kerusakannya. Contohnya misalnya, jamur akan tumbuh dengan subur pada makanan yang berkadar air tinggi. Contohnya, roti tawar, kemudian nasi gitu ya. Itu contoh-contoh makanan yang mempunyai kadar air tinggi dan mudah ditumbuhin oleh jamur. Kemudian yang kedua, jadi secara kimiawi air ini juga mempengaruhi kecepatan browning dari buah dan sayur. Jadi semakin tinggi kadar air suatu buah dan sayur, maka semakin cepat dia akan mengalami browning. Contohnya adalah browning pada buah apel lebih cepat dibandingkan browning pada buah alpukat. Apa itu browning? Browning adalah reaksi pencoklatan enzimatis gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ada buah apel. Beberapa menit dia dipotong udah berwarna coklat. Tetapi kalau buah alpukat karena memiliki kadar air yang lebih rendah, lebih rendah dibandingkan apel, dia butuh waktu sekitar 3 jam baru dia berubah menjadi coklat. Nah, yang ketiga adalah kenapa sih kita perlu untuk mengetahui kadar air pada bahan pangan? Karena akan berhubungan dengan mata kuliah yang kemarin ya, jadi ilmu pangan berhubungan dengan pengemasan dan pengawetan. Semakin rendah kadar air suatu bahan, maka umur simpannya pun juga akan lebih tinggi. Bila kita bandingkan, contohnya adalah susu bubuk. Kadar airnya 4% lebih awet dibandingkan susu cair dengan kadar air 87-91%. Jadi kadar air ini juga bisa dijadikan sebagai proses standarisasi pengeringan suatu produk. Apakah produk ini sudah bisa dikatakan pengeringannya baik. Jadi setelah saya kayak susu kita keringkan, kita harus tahu berarti standar mutu susu itu memiliki kadar air 4%. Kalau lebih dari 4% berarti wah ternyata mutu susunya, bubuknya ini kurang baik misalnya. Nah, selain itu juga dengan mengetahui kadar air, kita juga tadi mengetahui kadar air standarnya. Jadi misalnya semangka nih 93%, kemudian ikan teri kering 38% dan lain sebagainya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Jadi misalnya kita ingin menjadi seorang pengusaha bulog ya. Jadi kita punya misalnya gudang beras, kita menerima banyak beras dari para petani. Kita bisa cek dengan menggunakan kadar air. Jadi kita cek kadar airnya gimana ya. Jadi kalau misalnya kadar airnya berasnya yang setelah dikeringkan tadi kurang lebih dari 12%, kita bisa tolak gitu ya. Jadi kenapa? Nanti gampang rusak, gampang berjamur berasnya. Jadi kita bisa mengetahui standar mutu dari suatu produk dengan mengetahui kandungan air pada komoditi tersebut. Kita bisa menolak atau mereject atau menerimanya dengan cara mengetahui standar kadar air yang seharusnya ada pada bahan pangan tersebut atau pada produk olahan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada materi analisa kadar air. Jadi, untuk analisis kadar air ini nanti ada berbagai macam ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis analisa kadar air, kita harus tahu tentang
Bagaimana sih pengukuran ideal untuk analisis kadar air? Jadi dia harus cepat, jadi idealnya harus cepat, kemudian bisa diterapkan dalam semua jenis sampel, kemudian harus mudah dilakukan, kemudian juga mempunyai tingkat akurasi, kemudian presisinya juga tinggi, dan tentu saja kalau bisa yang tidak berbahaya dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja yang lumayan sering gitu ya. Ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan metode analisa kadar air. Ada 3, yaitu seperti apa sih komposisi sampelnya, kemudian kadar airnya sampel seperti apa, dan teksturnya seperti apa. Kalau teksturnya cair, metode apa ya yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi jika suatu air dalam sampel ini tinggi, maka menghilangkan airnya pun juga akan lebih sukar. Selain contohnya misalnya kalau misalnya juga ada senyawa-senyawa lainnya, adanya glukosa, adanya maltosa atau laktosa, itu tadi kan dia mengikat air ya, sehingga akan menyebabkan air itu sulit keluar dari sampel. Kemudian juga adanya barrier atau hambatan pada difusi air dalam bahan pangan juga menyebabkan kecepatan pengeringannya pun turun pada saat kadar airnya menjadi rendah. Hal ini biasanya terjadi kalau kita mengeringkan bahan pangan yang sifatnya higroskopis. Contohnya apa? Sayur dan buah, karena dia punya kadar gula yang tinggi. Pada saat dikeringkan, si buah dan sayur ini akan mengalami pemekatan pada permukaannya dan mengakibatkan terjadinya pengerasan atau case hardening. Selain itu juga nanti kalau kita menggunakan analisa dengan suhu pengeringan yang lumayan cukup tinggi, itu tidak bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang mengalami dekomposisi. Contohnya adalah karbohidrat ya. Jadi kalau bahan pangannya dia tinggi karbohidrat, berarti kita pilih yang pengeringannya ini di bawah suhu 70 karena karbo ini akan terurai pada suhu 70 sampai 100 Celcius, sehingga nanti kalau sampai dia terdekomposisi maka dia akan susah mengeluarkan air. Selain itu juga kalau telah terdekomposisi, maka yang akan menguap nggak cuma airnya, tapi karbonya juga akan ikut menguap karena sudah mengalami terdekomposisi. Gitu. Selain itu juga misalnya kalau senyawa-senyawa yang mudah menguap seperti etanol, kemudian senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi seperti asam lemak, itu juga akan mempengaruhi kadar air yang diperoleh. Jadi nggak ada satupun nanti analisis itu yang unggul dan lemah, tergantung dari karakteristik dan keinginan dari kita maunya yang seperti apa.